Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Lukas 6 ayat 27 sampai dengan ayat 31. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menamparkan pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Lukas 6 ayat 27 sampai dengan ayat 31. Inti dari ayat emas renungan kita adalah kasihilah musuhmu. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Dari Kebencian Menuju Kasih. Ditulis oleh Patricia Raiben. Kisah inspiratif. Jabat tangan itu mengandung sejuta makna. Pada suatu malam di bulan Maret tahun 1963, dua pemain basket tingkat perguruan tinggi yang seorang berkulit hitam sementara yang lain berkulit putih mendobrak sekat rasialisme dengan saling berjabat tangan sebelum bertanding. Untuk pertama kalinya dalam sejarah kampus Mississippi State, tim mereka yang seluruhnya beranggotakan pemain kulit putih berhadapan dengan tim lawan yang beranggotakan sejumlah pemain kulit hitam, dalam hal ini tim Loyola dari Universitas Chicago. Untuk dapat tampil dalam ajang yang dijuluki sebagai pertandingan yang mengubah segalanya, itu tim Mississippi State perlu menyiasati perintah yang melarang mereka keluar dari negara bagian mereka. Sementara itu, para pemain tim Loyola yang berkulit hitam kerap menghadapi cercaan rasis sepanjang musim, dilempari popcorn dan es batu, serta mengalami penolakan selama bepergian. Meski demikian,
para pemain muda itu tetap melanjutkan pertandingan. Tim Loyola Ramblers berhasil mengalahkan Mississippi State Bulldogs dengan skor 61-51. Bahkan kemudian menjuarai turnamen nasional tersebut. Namun, apa yang sesungguhnya dipuji pada pertandingan malam itu, langkah perubahan dari kebencian menuju kasih. Itulah yang Yesus ajarkan. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Lukas 6 ayat 27. Perintah Allah adalah konsep yang mengubahkan hidup. Untuk mengasihi musuh-musuh kita seperti yang Kristus ajarkan, kita harus menjalankan perubahan mendasar yang dimandatkannya. Rasul Paulus menulis, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang." 2 Korintus 5 ayat 17. Akan tetapi, bagaimana pembaruannya di dalam kita mengenyahkan yang lama dengan kasih. Hanya dengan itu kita dapat melihat Dia hadir dalam diri sesama kita. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Hal apa yang membuat Anda cenderung memandang orang lain sebagai musuh? Perubahan apa yang akan terjadi ketika Anda melawan kebencian dengan kasih Yesus? Hal ini patut kamu ketahui. Perintah-perintah sulit yang Yesus berikan dalam Lukas 6 ayat 27 sampai dengan 31 sudah jelas. Kita harus mengasihi, memberkati, dan berbuat baik kepada orang lain. Namun, setelah membaca lebih lanjut, kita melihat alasan bagi perintah-perintah itu. Kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ketika para pengikut Yesus tidak membalas kebencian, pelecehan, dan keegoisan orang lain, mereka telah menunjukkan identitas mereka sebagai anak-anak dari Bapa Surgawi yang menunjukkan belas kasih-Nya tanpa pandang bulu. Seruan Paulus dalam Efesus 5 ayat 1 sampai ayat 2 mengutarakan pemikiran serupa. Jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan diri-Nya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Doa saya menyertai saudara sekalian, selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita.
Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.